Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, salam damai untuk kita semua. Hari Minggu ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-21 dan kisah Injil hari ini menampilkan sesuatu yang sangat spesial dan unik untuk kita semua. Kisah di mana setelah pengakuan Petrus di Kaisarea Filipi, Yesus memberkati dan memberikan otoritas kepada Santo Petrus. Dan otoritas inilah yang seringkali dipertanyakan dan diragukan oleh sesama saudara kita yang mengimani Kristus. Pertanyaan, di manakah letak kekuasaan Petrus? Saudara-saudari sekalian yang terkasih, hari ini jawaban yang diberikan Petrus mau menandakan bahwa Allah Bapa di surga yang memberikan Roh-Nya yang kudus menginspirasi Petrus untuk menjawab secara benar dan tentang kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias yang terjanji. Hanya orang-orang tertentulah yang diberikan karunia istimewa untuk mengimani Yesus secara benar. Dan hari ini Roh Allah Bapa di surga bekerja dalam diri Santo Petrus. Dan dialah yang dimampukan untuk mengatakan bahwa engkaulah Mesias, Putra Allah. Mari kita melihat bahwa ketika Petrus menjawab bahwa engkau adalah Mesias, Yesus mengatakan bahwa engkau adalah Kefas. Dan di atas Kefas inilah akan kudirikan gerejaku. Orang-orang mengatakan bahwa Yesus tidak berbicara menunjukkan kepada Petrus sebab Yesus adalah batu padas itu sebenarnya. Padahal Yesus sementara berbicara dengan Petrus dalam bahasa Ibrani di mana batu adalah Kefas. Sehingga Yesus berbicara secara langsung kepada Petrus dan memberkati dia dan memberikan dia kuasa di surga dan di dunia. Apa yang engkau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang engkau lepas di dunia akan terlepas di surga. Dan kepada mula akan diberikan kunci kerajaan surga. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, pada kesempatan ini mari kita bersyukur kepada Allah Bapa di surga yang menghadirkan gembala utama kita dalam diri Petrus dan juga Paus yang sampai kini. Mari kita bersyukur karena Allah tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Ia menghadirkan para gembala seperti Musa yang memimpin kawanan Israel keluar dari perbudakan dosa dan juga kekejian dunia. Demikianlah para gembala, mereka bukanlah memerintah dunia dengan tangan besi, tetapi mereka memerintah sebagai gembala yang rela mati demi keselamatan umatnya. Itulah kehadiran sang gembala, dan Petrus dihadirkan di tengah-tengah kita sebagai pemimpin dan gembala, sebagai Kristus yang lain. Dalam istilahnya orang katakan primus inter pares, yang utama dari yang lain. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, sebuah permenungan yang mendalam untuk kita semua juga, bahwa dalam persahabatan kita dengan Kristus, dalam perjumpaan kita dengan Kristus, kita dipanggil untuk mengetahui Kristus itu sebagai Allah kita. Dan untuk sampai pada pengetahuan bahwa Kristus adalah Allah, kita harus senantiasa bersahabat dengan Dia. Dalam doa kita sehari-hari teristimewa dalam perayaan Ekaristi. Barang siapa yang senantiasa ikut dan aktif dengan penuh hikmat berdoa dan merayakan Ekaristi, dia akan berjumpa Kristus. Sebab Kristus hadir bukan hanya pada sabdanya, tetapi dalam tubuh dan darah yang kita santap. Oleh karena itu dia bukan hanya menjadi Allah yang jauh di sana, yang hanya sedap dipandang, tetapi dia adalah Allah yang datang dan hadir di dalam tubuh kita. Dengan kehadiran tubuh dan darah Kristus, Kristus menjadi satu dengan kita, dan kita hendaknya menjadi seperti Kristus. Dan dalam keseharian hidup kita, dalam segala upaya kehidupan kita, dalam mencari nafkah kehidupan kita, dalam suka ataupun duka, Kristus hendaklah menjadi suatu landasan pencaharian itu, dan hendaklah kita berusaha bertemu Kristus Sang Mesias. Mari sambil mendoakan para pemimpin gereja kita, Paus kita, dan juga para gembala-gembala yang ada dalam wilayah kita masing-masing. Mari kita berdoa semoga Allah, Sang Gembala utama, hadir menemani perjalanan kita. Dan semoga Ia memberikan kita iman yang cukup untuk senantiasa mencari Dia dan menyatakan senantiasa bahwa Tuhan adalah yang terutama. Dan hanya kepada Dialah kita labuhkan harapan kita. Dunia semakin rapuh. Dunia semakin mengundang kita untuk berdosa dan senantiasa berbahagia dalam kedosaan. Tetapi marilah bersama Kristus kita terangkan dunia, kita berikan kesaksian bahwa kebenaran, kebaikan, keindahan, serta kesempurnaan hanya ada pada Kristus. Kita diundang untuk melihat Kristus dalam segala perkara kehidupan kita. Mari kita renungkan bersama, dan semoga Tuhan memberkati kita semua.